A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Kami ya masih dalam suasana Idul Fitri ini di bulan Syawal. Sekali lagi kami para host dan juga narasumber tim Islam itu Indah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya kalau selama ini kami banyak melakukan kesalahan, ada salah-salah ucap dan juga lain-lain kepada para jamaah yang ada di rumah. Mohon maaf, dibukakan pintu yang sebesar-besarnya maafnya ya. Nah, berbicara tentang maaf pada pagi hari ini minta maaf ini kadang-kadang kita suka serba salah. Kadang kita suka gengsi, apalagi kalau yang sudah lebih berumur kepada yang lebih muda. Atau bagaimana ya, kakak kepada adik, ya orang tua kepada anak, ini Masya Allah luar biasa. Kalau yang minta maaf itu anak ke orang tua, itu biasa, wajar. adik ke orang kakak, biasa. Wajar. Tapi yang hebat itu kalau orang tua bisa minta maaf kepada anaknya. Atau kakak ke minta maaf kepada adiknya. Nah ini Masya Allah luar biasa. Hari ini kita akan membahas tentang tema yang luar biasa. Karena berbicara maaf ini banyak orang yang kadang-kadang udah bicara maaf tapi di belakangnya masih ngedumel. Oh iya. Atau mungkin masih nggak ikhlas untuk memaafkan. Hari ini kita membahas tentang tema hari ini. Tidak ada kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Tidak ada kesalahan yang tak termaafkan. Iya, jadi intinya adalah semua kesalahan bisa dimaafkan. Ini Masya Allah nih, luar biasa dan Alhamdulillah hari ini kita kehadiran guru-guru kita. Bersama guru-guru kita ada Ustadz Syam, Habib Muhammad bin Syahab, ada Ustadz Maulana. Assalamualaikum para guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin lebaran, makin lebaran semua kayaknya nih Masya Allah luar biasa ya. Maaf, ini kurusan. Iya, oh iya Habib mau kurusan Habib. Iya Habib kurusan nih, yang lain agak lebaran ya. Olahraga terus ya Habib ya. Tunggu dulu, Habib ini kurusan karena tahu apa rahasianya? Apa rahasianya? Karena ngurusin anak bayi baru. Oh ya Masya Allah luar biasa. Masya Allah. Ini kita ngomong-ngomong bicara masalah tentang maaf nih buat jamaah yang ada di rumah nih. Banyak yang suka bilang kalau sudah dimaafin tapi kok kayaknya masih ada yang ngeganjel di hati gitu ya. Sebenarnya bila sudah memberi maaf tapi masih sulit melupakan, apakah maafnya diterima atau malah justru termasuk kategori dendam nih. Mohon izin penjelasannya dari guru kita yang pertama Habib Muhammad bin Syahab. Silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Artinya Masya Allah, khususnya dengan momen setelah Idul Fitri ini, apa yang kita lakukan untuk ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya untuk Allah dan untuk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, artinya juga termasuk untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Dan kalimat memaafkan, kita jangan hanya terpaku memaafkan itu hanya setahun sekali. Betul. Orang kadang-kadang sudahlah nanti aja, nanti kalau nunggu Idul Fitri udah dimaafin deh. Gitu. Tapi jadi nunggu panjang Idul nunggunya, Fitri gitu setahun kan. lagi nunggunya Nunggu gitu. setahun lagi. Padahal tidak itu yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh, ada sahabat lagi berdiskusi, ada Abu Dzar Al-Ghifari, ada Khalid bin Walid, ada juga Bilal bin Rabah. Ini diceritakan di zaman Rasul. Ketika itu mereka sedang ada musyawarah. Musyawarah artinya pengen berdiskusi bagaimana nih tentang Islam, bagaimana nanti menghadapi musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Walid mengasih pendapat ya kepada sahabat-sahabatnya Ustaz Sam, Ustaz Maulana, Fadli. Khalid bin Walid kasih pendapat. Setelah Khalid bin Walid ngasih pendapat, kemudian yang mengasih pendapat lagi ada Abu Dzar Al-Ghifari. Semua ngasih pendapat. Terakhir Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ngasih pendapat. Pendapat yang dikasih oleh Bilal bin Rabah ini seakan-akan, hanya pendapat tapi seakan-akan menyinggung perasaan Abu Dzar Al-Ghifari. Ada yang tersinggung. Ada yang tersinggung. Maka berdiri Abu Dzar Al-Ghifari berkatakan, hai kau anaknya orang hitam.
Dia bilang gitu. Astagfirullah. Ngomong sama Bilal bin Rabah, hai kau anaknya orang hitam. Bilal bin Rabah merasa sesuatu kok mencaci maki di depan orang. Kan mencaci maki di depan orang. Berdiri, kemudian diam. Bilal diam, kemudian beliau berdiri. Fawallah, kata Bilal, demi Allah, masalah ini akan aku adukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluar Bilal, mengadukan kepada Nabi. Oh, Nabi mendengarkan apa yang diucapkan, diadukan oleh Bilal, didengarkan oleh Rasul, maka Rasul pun berdiri menuju ke tempat Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi ketika melihat Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi menengok, tapi Nabi nggak masuk ke kemah tersebut. Nabi terus berjalan menuju ke masjid. Abu Dzar merasa sesuatu, kenapa kok seperti Nabi marah? Abu Dzar datang lagi ke Nabi, mengatakan, wahai Abu Dzar, kau telah menghina keturunan-keturunannya Bilal bin Rabah. Apakah kau tidak sadar? Kau pun dulu sebelum Islam adalah jahiliyah. Berasa Abu Dzar Al-Ghifari langsung menengok kepada Bilal. Dia samperin Bilal, maka dia tempelkan pipinya sebelah kiri itu ke tanah. Dia katakan dengan sambil menangis, dia katakan, wahai Bilal, injaklah aku sebelah kanan ini. Pipiku sebelah kanan ini injaklah supaya kesombongan diriku hilang. Injaklah wahai Bilal bin Rabah. Maka Bilal bin Rabah apa yang dilakukan? Diam. Bilal bin Rabah dekatkan bibirnya. Dia di waktu tiduran pemirsa. Abu Dzar Al-Ghifari. Maka Bilal mendekatkan, diciumin sama Bilal. Bukan dikatain. Diciumin sama Bilal. Diangkat oleh Bilal. Mereka berpelukan tangis saling memaafkan. Masya Allah. Saling memaafkan. Saat itu mereka berpelukan saling memaafkan. Tapi setelah saling memaafkan, apakah mereka bukan orang kalau saling memaafkan ada sesuatu perasaan di hati? Nggak bakal akrab lagi nih saling memaafkan seperti itu kan? Sudah. Pada saat itu dalam suatu cerita Bilal bin Rabah dan Abu Dzar Al-Ghifari terjalin suatu silaturahmi yang sangat erat dari sebelum bermusuhan sampai setelah agak bermusuh itu bersahabat dan sangat erat, silaturahminya bertambah. Abu Dzar Al-Ghifari dengan Bilal bin Rabah jadi justru bertambah. malah lebih baik setelah kejadian Malah lebih itu. baik. Malah lebih akrab artinya yang lagi. namanya memaafkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan falyafu wal yasfahu. Masya Allah. Artinya memaafkan dan berlapang dada. Jadi tidak dikatakan memaafkan kalau masih ada sesuatu di hati. Ini bicara masalah tentang kisah Rasulullah ini banyak banget dengan para sahabatnya. Nanti buat jamaah yang ada di rumah kita lanjutkan lagi. Saya mau ngajak jamaah ini untuk melihat sebuah tayangan ya. Yang berikut ini mudah-mudahan menjadi muhasabah diri kita. Apakah kita bisa juga sanggup menjadi pribadi yang memaafkan seperti yang berikut ini. I blame the devil who misguiding you and misleading you to do such a horrible crime. No, I don't blame you. Abdul Munim adalah warga Amerika asal Thailand yang kini tinggal di kota St. Louis, negara bagian Missouri. Putranya Salahuddin Jitmut tewas di tangan Trey Redford April 2015 lalu. Otherwise, he was delivering pizza. And then a man robbed him instantly that night. Melalui Skype, Abdul Munim menyatakan lega karena pembunuhan berlatar belakang perampokan ini adalah kriminal biasa, bukan kejahatan berdasarkan kebencian. So, nothing about hate crime, which is, alhamdulillah, is a release for the whole Muslim community. The guy just involved in the drug. Abdul Munim juga berusaha menghindarkan Trey Redford dari ancaman hukuman terberat untuk pembunuhan tingkat pertama yang berlaku di negara bagian Kentucky, yakni hukuman mati. I can't do nothing to give that back to you. Trey Redford kini menjalani 31 tahun hukuman penjara. Ini luar biasa ya, maksudnya Allah kasih cobaan yang luar biasa kepada orang tua tersebut ya. Bisa memaafkan orang yang membunuh anak kesayangannya. Nah ini sebenarnya kalau kita bicara posisi seperti ini adalah posisi sulit bagi orang tua untuk bisa memaafkan. Mungkin seandainya itu terjadi di kita, mungkin kita akan berpikir, nggak bisa, nyawa dibalas dengan nyawa, atau bagaimana. Nah ini bagaimana Ustadz Maulana menyikapi hal seperti ini luar biasa tadi orang tuanya nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim, izin Habib, Sasam dan semuanya, termasuk Mas Fadli yang luar biasa. Saya tahu dalam hal ini, permohonan maaf ini harus luar biasa.
Tapi ingat, dalam Islam memberi maaf itu luar biasa. Kita komentari dulu, karena ini kan lagi melo kita. Iya, karena bener. sesuatu yang sangat gimana ya, membuat kita Hati, terharu. iya, terharu, sangat Kebayang terharu. nggak kalau anak kita, maaf, nauzubillah, nauzubillah, semua nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita. Maaf, dibunuh, lantas kita memaafkan. Saya teringat juga dengan ada yang di Makassar, Iya. ya luar biasa. Pak, ya itulah enggak usah disebut ya namanya. Karena kita lagi bahas ini, mohon izin. Kategori memaafkan harusnya bagaimana nih? Apakah selesai urusannya kalau sudah seperti ini? Tetap orang yang harusnya dia tetap bertobat. Sekalipun sudah mendapatkan maaf dari orang yang dalam artian engkau berbuat salah kepadanya, engkau berbuat dosa kepadanya. Karena dosa kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Dosa kepada diri harus ibaratnya kasih haknya tubuh. Nah, karena dan yang ketiga adalah dosa kepada sesama manusia atau zalim. Ini yang Allah tidak biarkan. Sekali lagi, ada yang diampuni, ada yang tidak diampuni dalam artian karena dia syirik, tapi ada dosa yang tidak dibiarkan oleh Allah. Inilah dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Betul. Harusnya pertama-tama yang dilakukan adalah bertobat. Setelah bertobat, tubuh ilallahi taubatan nasuha, dengan tobat yang sesungguh-sungguhnya. Bukan main-main, bukan karena ada ancaman, maaf ya, dikatakan hukumannya adalah hukuman mati. Bukan, tapi dalam kaitan ini karena betul-betul dia merasa, meyakini bahwa yang dilakukannya adalah dosa. Sehingga dia bertobat kepada Allah, tapi ingat, mohon ridho dari yang dizalimi. Nah ini mohon ridhonya. Tadi kita lihat sudah berpelukan dan sebagainya. Tapi mohon keridoannya. Mungkin ayahnya ridho. Betul. Tapi ibunya? Betul. Mungkin ayah ibunya ridho. Maka disinilah peranan dari keamanan, polisi. Biasanya sebenarnya kalau ada macam seperti kasus seperti ini, mereka diamankan. Iya. Nah, makanya di penjara 30 tahun kan. 30 tahun untuk mengamankan. Bisa jadi pengamanan ini yang penting. Karena jangan sampai yang satu ridho tapi yang lainnya belum diamankan. Mohon maaf, habis itu apa? Mengganti dengan kebaikan. Ah, namanya kisos ya. Tetap ada kisos. Harusnya diganti dengan kalau nyawa itu 100 ekor onta ya. 100 ekor onta. 100 ekor unta. Harusnya diganti. Seharusnya. Harusnya diganti. Kalaupun dapat, dia sudah memaafkan. Dia tidak jadi dibunuh kan, membunuh dibunuh. Iya. Jadi penggantiannya kalau perlu ada namanya kisasnya pembayaran. Kafaratnya dengan 100 ekor onta atau sesuai kesepakatan. Harusnya gimana ya? Kemudian membalas dengan kebaikan. Tadi kita dapat contoh yang luar biasa dari Habib tadi. Justru jadi akrab. Jadi akrab. Yang hebat itu yang di Makassar saya ceritakan, tidak usah sebut namanya. Anaknya meninggal dari tangannya karena mungkin salah obat dan sebagainya. Tahu nggak? Dokter yang salah obat itu disekolahkan. Allahu Akbar. Dia salah obat sehingga Dia salah ngasih obat ke anaknya. Justru bukannya dituntut, malah justru dokternya disekolahkan lagi. Supaya dia jauh lebih hebat. Ini waduh luar biasa. Ini sangat terkenal kisahnya di Makassar. Cuma enak disebutnya. Karena sosok public figure yang luar biasa sangat terkenal di Makassar. Bahkan dibuatkan rumah sakit, dia yang mengurus semuanya. Ini hebat ini. Ya ini pelajaran yang luar biasa, maksudnya bicara masalah tentang memaafkan ini memang tidak ada istilah tidak bisa tidak dimaafkan intinya. Kita sudah dimaafkan, oh tidak. Anda sudah dimaafkan, tapi jalin silaturahmi, memperbaiki dia, berbuat baik padanya. Betul, mengganti kerugiannya tadi, kifaratnya tadi. Ya, ini Masya Allah, sekarang kita coba bicara masalah tentang anak-anak muda nih, anak-anak milenial yang generasi sekarang ini, yang kalau boleh dibilang nih Ustaz Syam agak lebih sulit untuk saling memaafkan satu sama lain. Karena permasalahannya gengsi. Biasanya cuma di posting. Aku harus minta maaf di postingan. Di sosial media. Di sosial media minta maafnya. Atau broadcast. Ya. Tapi kalau misalnya kadang-kadang gini, kalau kita berbicara tentang maaf-memaafkan, kalau seandainya kita memaksakan orang untuk minta maaf kepada orang lain. Tapi sebelumnya ingat ya, ini dipaksakan terlebih dahulu untuk minta maaf. Apakah ini tetap berpahala atau mungkin ini jadinya ya nggak gugur enggak gitu loh. Atau nanggung-nanggung, bagaimana Ustaz yang penjelasannya mohon izin nih?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama buat teman-teman di rumah atau jamaah sekalian yang milenial yang udah bangun pagi-pagi subuh-subuh Masya Allah yang bersih hatinya. Yang pertama adalah ketika kebaikan itu ingin kita lakukan adalah memang awal-awal harus dipaksakan. Ketika ada yang datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya, ya Rasulullah ubayyuka ala sholatain, ya Rasulullah saya mau masuk Islam tapi saya cuma mau sholat 2 kali dalam sehari. Maka sahabat protes, harus 5 kali. Maka kata Rasulullah enggak apa-apa ya udah 2 kali aja. Kata sahabat, apakah kau menghalalkan sholat 2 kali sehari ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Saya memberikan dia izin supaya dia merasakan nikmatnya dulu ibadah 2 kali itu, maka dia akan sholat 5 waktu. Yang kedua ada lagi yang datang kepada baginda Nabi, ya Rasulullah saya mau masuk Islam tapi saya tidak mau bayar zakat. Saya malas bayar zakat ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah tidak apa-apa. Laksanakan dulu yang lainnya yang mampu untuk kau lakukan. Maka kata sahabat, apa engkau menghalalkan sifat kikir ya Rasulullah? Apa kau menghalalkannya? Maka kata orang ini, tidak. Kata Rasulullah SAW, tidak sahabatku, saya mengizinkannya karena biarkan dia mencintai Islam dulu. Makanya yang namanya kebaikan harus dipaksakan terlebih dahulu. Ada seorang pemuda datang kepada baginda Nabi, apa yang harus saya lakukan? Berikan saya nasihat tapi jangan banyak-banyak 2 aja. Maka kata Rasulullah, qul la ilaha illallah tsumma istaqim. Ucapkan aja la ilaha illallah kemudian istiqamah. Maka kebaikan, setiap kebaikan memang harus dipaksakan pada awalnya. Yang kedua, ubah mindset kita. Mindset kita ketika orang lain bersalah kepada kita dan kita tidak memaafkan mereka, maka teman-teman sekalian jangan menganggap bahwa sedang menghukum mereka, tidak. Kita kalau kita tidak maafkan orang lain, kita menghukum diri kita sendiri. Kita tidak sedang menghukum dia, kita menghukum diri kita sendiri. Dia tidur nyenyak, dia bisa makan enak. Betul. Tanpa tahu kita belum memaafkannya. Iya. Dia tidur enak, dia makan enak, dia tidur nyenyak, dia bahagia dengan hidupnya. Lalu kita melihat instastorynya setiap pagi, setiap hari kita melihatnya. Loh kok dia baik-baik saja padahal saya belum memaafkan dia. Dia tahu apa kalau Anda belum memaafkannya? Malah justru lebih sakit hati ya gitu ya. Kita yang nggak memaafkan. yang tidak memaafkan. Maka ketika kita ada orang lain yang bersalah kepada kita dan kita tidak mau memaafkannya, maka kita tidak sedang menghukum mereka. Justru kita sedang menghukum diri kita sendiri. Dan Masya Allah, tabarakallah, ada satu hadis, ada satu riwayat yang sangat indah sekali. Al-imam ayyukhti'a anil afwi, yakni fil afwi khairum min ayyukhti'a fil uqubah. Ini bagus sekali dicatat ini hadis ini. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Seseorang imam, seseorang yang menghukum orang atau memberikan maaf, salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menghukum. Lebih baik salah ketika memaafkan daripada salah ketika menghukum. Betul. Ada orang yang datang kepada kita, nih kita langsung ngejudge dia, nih salah besar nih, nggak mungkin aku bisa maafkan. Lebih baik Anda salah memaafkan. Ya udah deh, ya udah maafin aja. Yang penting udah dimaafkan. Ya udah gitu dimaafin. loh, ya. Terus Ustadz kalau dia memang benar-benar salah tapi ini nggak bisa dibiarkan, nggak, lebih baik Anda salah dalam memaafkan daripada Anda salah dalam menghukum. Daripada Anda menghukum duluan, pantas memang dihukum orang ini. Ternyata dugaan kita tidak benar. Ternyata dugaan kita tidak benar. Maka ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dalam surah Asy-Syura mulai dari ayat 30 sampai ayat 40 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifatnya orang-orang yang berada di dalam surga. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang diizinkan untuk menghukum. Wa jazaa'u sayyi'ah. Dan balasan satu keburukan adalah keburukan itu sendiri. Faman 'afa wa aslah. Tapi siapa yang memaafkan dan memperbaiki, fa ajruhu 'ala Allah. Dan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ayat ini menggambarkan ketika kita memaafkan orang lain, walaupun itu harus dipaksakan. Ustadz, berat banget memaafkan orang lain karena dia memang salah, dia tidak pantas untuk dimaafkan. Pertanyaannya, ada nggak sih orang-orang yang tidak salah dimaafkan? Tidak ada. Semua yang dimaafkan adalah memang orang-orang yang salah. Semua yang dimaafkan adalah orang-orang yang telah berbuat salah. Kalau dia tidak berbuat salah, ngapain dimaafin? Betul. Kalau dia tidak pernah buat salah, kenapa kita harus memaafkannya? Kalau kita mengatakan, tapi dia memang pantas untuk dibenci. Tidak ada orang yang pantas untuk dibenci. Di mata Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu yang mana yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya lebih baik salah memaafkan daripada kita Salah salah menghukum. menghukum. Karena Iya. kalau salah menghukum tiba-tiba orang yang nggak bersalah, kita yang repot Kita yang urusannya jadinya. repot. Nyesel seumur hidup nanti nih. Betul. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi tentang tema kita pagi hari ini. Pembahasannya adalah
tidak ada kesalahan yang tak bisa dimaafkan. Nah nanti juga insya Allah ya akan ada juga segmen curhat online. Jadi jamaah di rumah bisa curhat atau bertanya langsung ke narasumber kita di studio yang bisa dikirimkan ke nomor jamaah ya. Nomor jamaah bisa dikirimkan ke email kita di islamituindah@transtv@gmail.com. Nah nanti insya Allah nanti akan kita coba akomodir, dan juga nanti di segmen 4 insya Allah akan nanti ada ensiklopedia Islam ya, nanti akan bersama guru kita nih Ustadz Syam nih ya, nanti kita membahas tentang apa nanti lihat aja sampai dengan akhir. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah, alhamdulillah.